maka akibatnya apa? Orang yang kedua nyolong, ya kan? Jadi setelah bohong, nyolong gitu ya. Kemudian karena nyolong juga nggak bisa, biasanya teman-temannya itu nyimpen duit ke SPP, bahaya ya. Kalau dia tahu isi Amir biasanya nyimpen dalam kafe gitu ya. Jadi setelah bohong, kemudian nyolong, nodong, terakhir karena dia nggak bisa mendapatkan obat itu, dia sakau, maka dia akan bengong. Nah, terakhir dia akan bengong. Jadi di sekolah bengong, suka tidur, ya. Cewek yang di sekolah suka ngantuk, tidur. Nah, tapi tidak mesti karena narkoba. Tapi harus waspada ya, kalau teman-teman sebangkunya kok bukan kami pelajaran itu, ya. Saya ditanya di organisasi ini, jadi ingat gejalanya itu kalau bukan karena narkoba adalah 4 kok. Jadi permasalahan narkoba itu ya hanya pada permasalahan remaja ya, tetapi alhamdulillah SMK Gajah Mada ini kolaborasinya baik antara guru dan murid. Kita berikan tepuk tangan untuk SMK Gajah Mada. Dan di sini ada namanya BPAC 3 ya, BPAC ya, Dewan Pimpinan Anak Cabang Khusus. Nanti coba ini ya. Jadi adik-adik sekalian sudah tepat memilih SMK Gajah Mada menjadi pilihan untuk pendidikan adik-adik sekalian, karena salah satunya SMK ini adik-adik sudah diajarkan untuk tidak terlibat dalam narkoba ya. Nah ini sekalian, jadi narkoba itu ada beberapa istilah. Ini diperhatikan ya, saya punya door prize soalnya, nanti di akhir door prize-nya keren-keren. Nafsa, jadi ada istilah selain narkoba dan nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gitu ya. Jadi kalau zat itu masuk ke dalam tubuh, itu mempengaruhi kerja baik untuk belajar. Jadi makanya kalau di SMK sini harus jangan stres-stres, enjoy aja, karena bapak ibu gurunya kan baik-baik, tidak galak gitu ya. Jadi harus mindsetnya harus senang terus biar tidak dimasuki oleh bandar. Kalau narkoba singkatannya adalah narkotika dan obat berbahaya lainnya. Jadi singkatannya lain ya, antara nafsa dan narkoba, tetapi itu sama. Ini kita jelaskan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita mulai ke narkotika. Zat, Mas. Nah, ini dampak penggunaannya bisa, jadi mulai dari kepala, mata, kemudian telinga, itu semua berdampak jelek ya. Dari mata, pupil mata itu kita bisa menjadi melebar, jadi bisa merah gitu ya, kayak mau copot, sehingga karena matanya itu melotot, kepalanya akan pening copot-copot itu, sehingga bahayanya adalah bisa terjadi stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak, itu oleh karena narkoba. Kemudian di hati, karena obat-obat itu pengolahannya di hati, hatinya akan menjadi bengkak. Jadi bengkak sehingga akan mempengaruhi lainnya. Kalau hatinya bengkak, maka jantungnya akan berdeyutnya keras. Sehingga di situ kalau terlalu keras, pembuluh darah yang ada di jantung bisa pecah sehingga bisa mengalami kematian yang mendadak. Demikian kulit itu menjadi kering keriput.
Jadi tidak ada nafsu makan, tidak bergairah, ya. Kalau yang di sistem untuk reproduksinya itu nafsu seksualnya jadi rendah. Tapi kalau adik-adik kan belum, ya, belum tuh nafsu seksualnya. Tapi paru, TB paru, kemudian penyakit yang dekat dengan narkoba adalah HIV/AIDS. Sudah tahu kan HIV/AIDS? Siapa yang tahu singkatannya AIDS? Oleh karena itu, salah satunya adalah narkoba suntik. Nanti saya jelaskan jenis-jenis narkoba yang mana-mana, ya. Slide-nya, Mas. Nih, kita mulai jenis-jenis narkoba, ya. Diperhatikan dari belakang kelihatan nggak ini, ya? Ya. Narkotik ada 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu tidak boleh dipergunakan, hanya untuk penelitian. Kami dari medis pun tidak menggunakan yang golongan 1. Golongan 1 ada heroin, kokain, dan ganja. Ini malah yang tersebar banyak di Indonesia, ya. Itu harusnya hanya untuk penelitian, jadi sudah disalahgunakan dengan tidak karu-karuan, kan, ya. Kemudian golongan 2 itu untuk pengobatan, itu pun untuk pilihan terakhir kami. Jadi kalau ada itu melihat tanaman seperti ini, tolong laporkan. Bisa, kalau di sini ada DPACK, ya, DPACK, maka laporkan ke teman-teman kalian yang DPACK-nya ada di sini. Kalau di kecamatan di desa itu ada juga ini yang opium. Opium itu bahan pembuatan morfin dan heroin, ya. Kalau morfinnya tadi bisa dipakai untuk pengobatan, kalau heroinnya, ya, kadang-kadang dipakai sebagai obat batuk dan obat diare kita, kalau memang diarenya parah. Ini butiran-butiran morfin dan lagi ini putau atau heroin. Jadi putau itu berupa serbuk, ini yang dijual murah. Jadi nanti agak kejang kaget kalau ditawari apa-apa ini harganya tinggal isi sedikit, nanti akan enak rasanya. Itu putau. Jadi harganya 1 gramnya mahal, cuman dia mulai filter dan sekarang itu dipecah-pecah. Bisa dibagi 10, bisa dibagi 20, sehingga satu bungkusnya bisa 10.000, bisa 5.000, jadi terjangkau. Bisa bagi lagi. Kamu kalau itulah media penularan penyakit menular. Salah satunya adalah hepatitis lainnya. Kita ke psikotropika. Yang golongan 1 itu nggak boleh digunakan hanya untuk pengembangan